Infokers. Kembali lagi di channel kesayangan kalian, channel Infokan. Dalam video kali ini kita akan membahas sesuatu yang istimewa, namun sebelum itu jangan lupa untuk mensupport channel ini agar terus bisa memberikan wawasan yang menarik dan bermanfaat dengan cara subscribe channel Infokan. Siapa yang tidak tahu Menara Eiffel, atau yang sebagaimana orang Prancis menyebutnya, La Tour Eiffel? Ini adalah salah satu landmark paling terkenal di dunia dan menara ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Ia adalah hasil rancangan yang dibuat untuk World's Fair 1889 di Paris dan dimaksudkan untuk memperingati 100 tahun revolusi Prancis dan memamerkan kehebatan mekanik modern Prancis di kancah internasional dunia. Sejak dibuka pada tahun 1889, Menara Eiffel telah didatangi lebih dari 300 juta orang dan mereka masih terus kedatangan hampir 7 juta pengunjung per tahun. Terlepas dari banyaknya orang yang telah menaiki menara besi ini, mungkin kalian belum sepenuhnya tahu sejarah dan fakta yang belum banyak diketahui orang. Yuk, ketahui fakta menarik dan sepenggal sejarah Menara Eiffel berikut ini. Menara Eiffel didirikan usai Prancis berada dalam masa keemasan setelah perang melawan Rusia. Situasi perekonomian Prancis saat itu sedang bagus-bagusnya dan orang-orang berbakat gencar mengeksplorasi kemampuan untuk menciptakan teknologi baru di bidang transportasi maupun infrastruktur. Dalam pembabakan sejarah Prancis dan Eropa, era ini dikenal dengan nama Belle Époque, zaman keindahan, yang berlangsung dari tahun 1870 sampai tahun 1914, yakni sebuah periode ketika hampir seluruh Eropa Barat berada di puncak kemakmuran. Mengutip laman BBC, orang-orang pada masa ini pun mulai mengekspresikan minat mereka dalam berbagai bentuk. Seperti misalnya mereka yang merupakan pegiat seni mulai menciptakan karya lewat berbagai medium dari lukis, patung, musik, hingga film. Sementara orang-orang yang punya minat terhadap arsitektur mulai merancang bangunan megah seperti Galeries Lafayette dan Theatre des Champs-Élysées. Karena tidak mau kalah dengan Inggris yang selalu berhasil menunjukkan keberhasilan mereka dalam memamerkan mesin-mesin manufaktur, maka pemerintah kota Paris kemudian menetapkan bahwa Pekan Raya 1889 harus memiliki ikon fisik berupa monumen. Rencana tersebut sudah digodok sekitar 3 tahun sebelumnya. Pada tanggal 12 Juni tahun 1886 Gustave Eiffel berhasil memenangkan sayembara untuk membangun monumen tersebut. Pemerintah kota Paris menganggap rencana Eiffel punya karakter tersendiri dan benar-benar menunjukkan keunggulan dari material baja yang digunakan kelak. Bangunan ini dinilai akan jadi simbol modernisme Prancis dan bukti bahwa negara tersebut konsisten bereksplorasi dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun, meski sama-sama antusias dengan proyek ini, ternyata pemerintah Paris tidak serta-merta bergerak cepat untuk membangun menara. Pada awalnya, pemerintah menyatakan bahwa seluruh biaya pembangunan menara akan mereka tanggung. Saat Gustave Eiffel mengatakan biaya yang dibutuhkan untuk membangun menara adalah 5 juta franc, pemerintah hanya menyanggupi 1,5 juta franc. Dananya tidak langsung turun sehingga proses dimulainya pembangunan menara menjadi molor. Akibat hal ini, Gustave Eiffel terpaksa mencari dana sendiri untuk menutupi kekurangan dana pembangunan. Siasat yang ia gunakan adalah dengan tidak menggunakan material yang lebih banyak atau biaya perawatan yang besar. Ia juga berencana akan menetapkan biaya masuk kawasan dan mendirikan restoran di dalam menara. Rencana ini memang tidak disetujui dan parahnya perdebatan para politikus soal penting atau tidaknya menara juga ikut menghambat proses pembangunannya. Ada yang menganggap bahwa rancangan menara tidak artistik, jelek, tidak akan menarik wisatawan, absurd, dan sangat aneh. Namun, perdebatan berakhir pada tanggal 22 November tahun 1886 dengan kesepakatan bahwa Menara Eiffel akan dibangun sesuai rancangan awal. Saat menara tersebut diresmikan pada tanggal 31 Maret tahun 1889, orang-orang menyambutnya dengan gegap gempita. Sebab untuk pertama kalinya, warga Paris melihat bangunan tertinggi di kotanya dan merasakan naik lift. World's Fair pun dikunjungi jutaan orang dari berbagai negara. Bahkan, keluarga kerajaan Inggris meminta waktu khusus untuk berkunjung ke menara supaya bisa menikmati waktu khusus karena mereka sangat mengagumi menara ini. Ketertarikan publik terhadap menara ini kemudian membuatnya tidak jadi dihancurkan. Menara Eiffel pun kini tetap eksis hingga hari ini dan menjadi ikon kultural Prancis dan tujuan wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Bahkan kalian kini juga bisa ikut tur wisata Menara Eiffel yang ditawarkan jasa perjalanan.
Menara Eiffel dibangun oleh perusahaan teknik sipil Gustave Eiffel dalam 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari, menggunakan 7.500 ton besi dan 2,5 juta paku keling. Hasil akhir dari kerja keras Eiffel mendominasi cakrawala Paris dan siluetnya yang mencolok telah ditiru di seluruh dunia. Berikut ini beberapa fakta menarik yang mungkin Moms belum ketahui mengenai Menara Eiffel. 1. Terdapat apartemen rahasia di bagian atas. Ketika Gustave Eiffel merancang menara yang sama, ia dengan cerdik memasukkan sebuah apartemen pribadi untuk dirinya sendiri. Apartemen ini dibuatnya untuk menjamu tamu-tamu terkenal, seperti Thomas Edison. Apartemen ini sekarang telah dibuka untuk umum dan untuk tur. 2. Gustave Eiffel bukan orang yang mendesain menara. Gustave Eiffel memang mendapatkan hak penamaan untuk menara ini. Namun, sebenarnya ada 2 pria yang bekerja untuk perusahaannya, yakni Maurice Koechlin dan Émile Nouvier. Mereka adalah orang yang menggambar desain aslinya. Kedua insinyur tersebut bekerja sama dengan arsitek Prancis, Stephen Sauvestre, pada rencana monumen dan memasukkan mereka ke dalam kontes untuk memilih atraksi utama pameran dunia atau World's Fair. 3. Menara Eiffel seharusnya diruntuhkan setelah 20 tahun. Seperti disebutkan sebelumnya, menara dibangun dengan maksud untuk memamerkan kehebatan industri Prancis selama World's Fair. Tetapi, rencana awalnya adalah merobohkannya setelah 20 tahun. Gustave Eiffel dengan cerdik memasang antena radio dan pemancar telegraf nirkabel di menara, dan pemerintah akhirnya memutuskan bahwa menara ini berguna dan terlalu berharga untuk dihancurkan. 4. Adolf Hitler memerintahkan Menara Eiffel untuk dihancurkan. Menurut catatan sejarah ketika Jerman menduduki Prancis selama Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler memerintahkan agar Menara Eiffel diruntuhkan, tetapi perintah itu tidak pernah dipenuhi. Namun, para pejuang perlawanan Prancis membalas dendam dan mereka memotong kabel lift menara sehingga tentara Nazi terpaksa menaiki tangga untuk mengibarkan bendera mereka di sana. 5. Menara Eiffel adalah sepupu dari patung Liberty. Sebelum Menara Eiffel dibangun, perusahaan Eiffel pernah diminta untuk merancang desain awal untuk patung Liberty. Tugas ini diberikan kepada karyawan kepercayaannya, Maurice Koechlin. Mereka berhasil membuktikan hasil kerja keras mereka dengan menciptakan desain untuk patung Liberty. 6. Menara Eiffel berfungsi ganda sebagai laboratorium ilmiah. Gustave Eiffel juga memiliki laboratorium meteorologi di lantai 3 menara tempat dia melakukan studi fisika, aerodinamika, dan membangun terowongan angin. Eiffel membuka pintu laboratorium bagi ilmuwan lain untuk digunakan dalam eksperimen juga. 7. Menara Eiffel bisa bergerak. Struktur besi besar tahan angin ini tetap bisa bergoyang saat badai. Jika cuaca cukup buruk, bahkan bisa bergerak. Namun, angin bukan satu-satunya hal yang dapat membuat menara raksasa itu bergerak. Panas matahari juga memengaruhi menara dan menyebabkan besi mengembang dan menyusut hingga 50 cm. 8. Dibutuhkan banyak cat untuk perawatan Menara Eiffel. Setiap 7 tahun, sekitar 60 ton cat diaplikasikan ke menara. Ini tidak hanya membuat penampilan menara terlihat cantik, tetapi juga membantu menjaga besi agar tidak berkarat. 9. Ada bunker militer di bawah Menara Eiffel. Di bawah pilar selatan menara ini terdapat sedikit sejarah, yaitu sebuah bunker militer rahasia yang dapat terhubung ke ekol militer terdekat melalui terowongan panjang. Namun, bunker tersebut sekarang telah diubah menjadi museum kecil dan wisatawan dapat menjelajahi ruang kecil tersebut. Itulah sejarah dan fakta tentang Menara Eiffel. Jika ada kesempatan, Moms sebaiknya tidak melewatkan waktu untuk mengunjungi menara bersejarah ini. Ya.